Kok bisa PBNU belum nonaktifkan Mardani Maming dari Bendahara Umum? Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU belum menonaktifkan Mardani Maming dari jabatan Bendahara Umum, meski yang bersangkutan telah menjadi tersangka dan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Belum nonaktif, kata Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rosi kepada cnnindonesia.com pada Rabu 27 Juli. Gus Fahrur mengaku jajaran pimpinan PBNU masih menunggu keputusan pra-peradilan Maming yang akan dibacakan hari ini. Dari hasil pengadilan itu, pimpinan PBNU akan menentukan sikap terkait status yang bersangkutan di PBNU. Dari situ akan dilakukan rapat pimpinan untuk menentukan status beliau. Jika pra-peradilan diterima maka statusnya jelas, kata pengasuh pesantren Nur Bululawang Malang tersebut. Mardani Maming menjadi buronan KPK sejak Selasa kemarin pada 26 Juli. KPK memasukkannya ke dalam daftar pencarian orang atau DPO, sehingga aparat penegak hukum lainnya bisa turut melakukan penangkapan. Maming dinilai KPK tidak kooperatif karena selalu mangkir dari 2 panggilan penyidik. Panggilan kedua dilayangkan pada Kamis 21 Juli 2022. Mardani Maming ditetapkan sebagai tersangka KPK lantaran diduga telah menerima 104 miliar rupiah terkait pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kasus itu diduga saat Maming menjadi Bupati Tanah Bumbu. Namun, Maming mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia dan kuasa hukum merasa janggal dengan proses hukum yang dilakukan KPK hingga penetapan tersangka dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Mardani Maming sebagai buronan. Dengan begitu, KPK melibatkan aparat penegak hukum lain untuk mencari dan menangkap tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi tersebut. Langkah KPK dalam menangani kasus ini terbilang cepat, sebab KPK baru mendapat informasi dari masyarakat mengenai kasus tersebut sekitar bulan Februari 2022. KPK menggelar penyelidikan dengan meminta keterangan dan klarifikasi sejumlah pihak. Antara lain pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tanah Bumbu, pihak ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, pihak PT Prolindo Cipta Nusantara serta analisis berbagai dokumen. Dari proses tersebut KPK menemukan lebih 2 alat bukti, sehingga menaikkan status perkara ke tingkat penyidikan pada Juni 2022, dengan menetapkan saudara Maming sebagai tersangka. Dalam proses penyidikan, KPK menemukan fakta dugaan pelimpahan izin usaha pertambangan operasi batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari kepada PT PCN yang dilakukan Maming selaku Bupati Tanah Bumbu. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Setelah PT PCN beroperasi dalam penambangan batubara, MM diduga mendirikan beberapa perusahaan yang difasilitasi dan dibiayai oleh PT PCN, kata penjuru bicara penindakan KPK Ali Fikri beberapa waktu lalu.